Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Aprilia Ningrum dengan NIM 2507040236 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan pertama, AI itu keren, tapi ada tapinya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kalian pasti udah nggak asing sama yang namanya AI, seperti ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, dan masih banyak lagi. Dan jujur buat mahasiswa, termasuk saya, ini tuh seperti cheat code. Tugas bisa kelar lebih cepat, ngerti materi lebih gampang, bahkan bisa bantu kita brainstorm ide yang sebenarnya tuh macet di kepala. Tapi justru karena powerful banget, kita itu perlu ngomongin soal etika penggunaannya. Karena ada bedanya antara pakai AI buat belajar dan pakai AI buat menghindari belajar. Dan bedanya itu gak selalu kelihatan dari luar, tapi kita sendiri yang merasakan dampaknya jangka panjang. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa aja sih yang boleh, apa yang enggak oke, dan gimana cara pakai AI yang sebenarnya bikin kita makin berkembang, bukan malah jadi ketergantungan. Baik, academic dishonesty, lebih samar yang dikira. Oke, kita mulai dari yang paling penting, yaitu integritas akademik. Dulu curang itu gampang didefinisiin, nyontek pas ujian, copy paste dari internet. Sekarang lebih abu-abu. Misalnya nih, kalau disuruh bikin esai argumentatif, terus kalian ataupun saya nanya ke AI, buatin argumen tentang X. AI kasih kalian tambal sedikit, submit. Itu masalah. Kenapa? Karena bukan cuma soal ketahuan atau enggak, tapi karena yang harusnya dilatih adalah kemampuan berpikir kritis kalian, dan itu nggak bakal tumbuh kalau otak kalian tuh nggak ikut kerja. Ada 3 zona yang perlu kalian bedain. Yang pertama itu ada zona hijau. Di zona ini pakai AI buat mengerti konsep, tanya seperti, jelaskan ini ke saya seperti kayak anak SD. Minta contoh soal buat latihan, cek grammar tulisan kalian. Ini masih oke banget. Yang kedua, ada zona kuning. Minta AI kasih kerangka tulisan, terus kalian kembangkan sendiri. Boleh, tapi harus transparan. Karena siapa tahu dosen minta tahu prosesnya. Dan yang ketiga, ada zona merah. Submit tulisan atau jawaban yang sepenuhnya dari AI tanpa kontribusi pemikiran kalian. Di banyak kampus ini tuh sama aja kayak plagiarisme. Next, soal kejujuran dan transparansi. Nah, ini tuh yang sering dilewatin orang, yaitu transparansi. Banyak dosen ataupun institusi sekarang udah punya kebijakan soal AI. Ada yang melarang sama sekali, ada yang boleh dengan cara dikutip atau dijelasin penggunanya, ada yang totally fine selama hasil original thinking kalian. Masalahnya, banyak mahasiswa yang enggak mau nanya duluan karena takut dianggap mau curang. Padahal justru sebaliknya sih. Nanya duluan itu tanda kalian jujur dan bertanggung jawab. Coba bayangin kayak gini. Kalian kerja di tim dan kalian pakai tools tertentu buat bantu kerjaan. Kalian bakal bilang ke atasan, saya pakai tools ini, atau sembunyi-sembunyi. Yang profesional jelas yang pertama kan. Nah, hal yang sama berlaku di dunia akademik. Dan satu lagi, jangan percaya mentah-mentah sama output AI. AI itu bisa salah, bisa ngasal, bahkan kadang ngada-ngada fakta yang kedengaran itu meyakinkan. Ini yang disebut hallucination. AI nulis sesuatu yang confident tapi ternyata wrong. Kalian yang tanggung jawab atas apa yang kalian submit, bukan AI-nya. Next,
privasi, data, dan hal yang sering dilupain. Oke, bagian ini mungkin yang paling jarang dibahas tapi penting banget, yaitu soal privasi. Waktu kalian masukin chatbot AI, itu data masuk ke server. Tergantung platform dan settingnya, itu bisa dipakai untuk training model, bisa diakses pihak ketiga, dan lain-lain. Jadi, hati-hati dengan apa yang kalian share. Beberapa hal yang sebaiknya nggak dimasukin ke AI publik, contohnya seperti yang pertama, data pribadi orang lain, seperti nama teman, data pasien kalau kalian di bidang kesehatan, dan data keuangan. Yang kedua ada informasi sensitif dari kampus atau organisasi. Dan yang ketiga itu ada draft penelitian yang belum dipublikasi. Ini bisa jadi masalah soal hak kekayaan intelektual. Dan satu lagi, hal yang paling menarik yaitu ketergantungan kognitif. Kalau setiap kali bingung kita langsung tanya AI tanpa nyoba dulu sendiri, lama-lama kemampuan problem solving kita nggak berkembang. Kayak kalkulator, berguna, tapi kalau kita nggak ngerti konsep dasar matematika, kalkulator itu kayak cuma jadi alat yang kita nggak beneran ngerti cara kerjanya. Next, cara pakai AI yang bikin kita makin tajam. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, dan ini yang paling penting untuk disampaikan. Setelah semua yang tadi, saya tidak mau kalian yang menonton video ini memberi kesan bahwa AI itu bahaya, jangan dipakai, karena bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah AI itu powerful, dan tools yang powerful itu perlu dipakai dengan sadar. Kalian pakai AI itu buat apa sih paling sering? Kalau jawabannya bikin tugas lebih cepat, itu valid. Efisiensi itu emang penting ya. Tapi kalau ditanya apa yang kalian pelajari dari prosesnya dan jawabannya nggak ada, nah itu yang perlu kita evaluasi. Karena kuliah itu bukan cuma soal selesaiin tugas, kuliah itu adalah tempat kita melatih cara berpikir. Dan kalau proses berpikirnya dialihin ke AI terus, yang berkembangnya bukan otak kita, tapi skill copy paste kita. Jadi ini ada 3 cara konkret pakai AI yang beneran bikin kalian tuh bisa berkembang ya. Yang pertama, pakai sebagai sparring partner. Tulis argumen atau jawaban kalian dulu, seadanya pun kayak nggak apa-apa sebenarnya. Baru minta AI buat mengkritik ataupun cari kelemahan atau kasih perspektif lain. Ini jauh lebih efektif daripada langsung minta AI untuk menuliskan, karena otak kalian tuh tetap kerja duluan. Nah, yang kedua itu ada pakai buat mengerti, bukan buat dapat jawabannya aja. Daripada nanya apa jawaban soal ini, coba nanya, jelasin konsepnya step by step supaya saya lebih mengerti. Terus kasih saya soal latihan serupa. Jadi beda effort, beda hasil gitu. Dan yang kedua itu yang beneran nyangkut di kepala. Dan yang terakhir, yang ketiga, pakai buat efisiensi teknis, bukan untuk pengganti proses berpikir. Cari referensi lebih cepat, format daftar pustaka, cek tata bahasa, bikin tabel perbandingan dari data yang udah kalian kumpulin sendiri. Hal-hal teknis ini tuh oke banget didelegasiin ke AI, karena nggak butuh kedalaman berpikir kalian. Sekarang saya mau ngomongin sesuatu yang mungkin agak beda dari biasanya dibahas. Generasi kita adalah generasi pertama yang kuliah bareng AI. Belum ada blueprint yang perfect ya soal ini. Mungkin dosen kita juga masih belajar juga, kampus lagi nyusun kebijakan juga. Semua orang itu lagi figuring it out. Dan justru karena itu, kita itu punya kesempatan yang unik buat jadi generasi yang beneran ngerti cara pakai AI secara etis dan efektif, bukan cuma pakai karena ada. Di dunia kerja nanti, AI itu bakal makin dalam masuk ke semua lini. Yang dicari itu bukan orang yang bisa pakai AI. Semua orang pasti bisa pakai AI. Yang dicari itu adalah orang yang bisa berpikir kritis sambil pakai AI.
yang bisa verifikasi outputnya, yang tahu kapan harus percaya dan kapan harus skeptis. Dan fondasi itu semua dibangun sekarang di bangku kuliah gitu, dari keputusan-keputusan kecil yang kalian buat setiap kali buka chat GPT atau tools sejenisnya. Kalian mau pakai buat beneran belajar atau cuma buat lolos dari deadline? Jadi pakai AI-nya, eksplorasi, manfaatin semaksimal mungkin, tapi tetap jadi yang nyetir ya, bukan yang disetirin. Karena pada akhirnya itu ijazah kita ataupun kalian itu bukan cuma bukti lulus, tapi bukti kalian tuh beneran belajar. Baik, sekian penjelasan saya mengenai etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan terutama bagi mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.